Alhamdulillah wa syukurlah wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-ayat surah Al-An'am. Yang terhormat Ketua Takmir Masjid Al-Huda beserta jajarannya, para jamaah sholat isya lanjut tarawih yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah SWT dengan diberikannya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita patut bersyukur kepadanya, sehingga kita bisa menunaikan ibadah ini dengan harapan rangkaian ibadah kita yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini yang endingnya akan mewujudkan menjadi insan-insan la'allakum tattaqun, yaitu hamba Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Amin. Para jemaah sekalian, sedikit kesempatan malam hari ini sengaja kami mengambil tema Tarbiyah Ramadan untuk menciptakan atau mewujudkan insan-insan kamil, insan-insan yang sempurna. Tentunya yang disampaikan atau yang kami sampaikan sempurna ini ada tatanannya, ada ukurannya, sehingga dikatakan sempurna itu yang seperti apa. Sama seperti saya contohkan seperti aqua botol ini ya. Maaf saya sebutkan terlanjur. Jadi ini dibilang aqua 600 atau berapa 220 ml ya. Ada standarisasinya, sehingga orang bisa mengatakan aqua yang kecil, botol kecil. Demikian juga nanti pendidikan tarbiyah yang akan kita lalui ini harapannya menjadikan manusia-manusia atau insan kamil, manusia yang sempurna. Yang seperti apa? Nah, yang akan saya sampaikan. Saya mengambil surat Al-Furqan ayat yang ke-63, 64, mestinya sampai ke 67. Karena waktunya sedikit, tentunya hanya beberapa aja yang kami sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya bisa tahun yang akan datang kita lagi dulu insya Allah. Yang pertama adalah bahwasanya wa ibadur rahman, di antara hamba-hamba Allah yang maha pengasih dan penyayang, yang alal ardi hauna, yaitu orang-orang hamba Allah yang berjalan di atas muka bumi dengan hauna. Hauna ini bisa kita artikan lemah lembut, tenang, tidak emosional, dalam artian tidak emosional. Jadi pembawaannya cool. Nah, inilah hauna. Seseorang yang memiliki ingin mendapatkan atau untuk memperoleh predikat insan kamil, satu di antaranya yaitu hauna. Jadi orang tidak boleh temperamen, tidak arogansi. Ada kan mungkin sebagai pimpinan di perusahaan dalam mengambil kebijakan arogansi, dalam mengambil keputusan tidak mengajak
seperti itu. Jadi mereka dalam menjalankan aktivitas kehidupannya dilakukan dengan tenang, dengan cool. Selanjutnya wa'ida, ketika orang itu berjumpa dengan orang-orang jahiluna qalu salama. Wa'ida qadalahum jahiluna qalu salama. Jika orang-orang itu bertemu atau diejek dengan orang lain, mungkin sengaja atau tidak disengaja, bahkan ada yang dicemooh, ada yang dicela, entah apa permasalahannya, sengaja atau tidak, mereka tidak menanggapi, mereka tidak menjawab, atau bahkan tidak membalas apa yang dilakukan terhadap dirinya. Qalu salama. Akan tetapi dia seandainya menjawab apa yang disampaikan oleh orang lain terhadap dirinya, cemoohan terhadap dirinya, dia membalasnya dengan kata-kata yang mengandung salama. Salama ini bisa diterjemahkan keselamatan. Dalam arti ucapannya itu menyenangkan orang yang sengaja menggunanya. Salama, qalu salama. Inilah tuntunan yang diajarkan surat Al-Furqan bagi orang-orang yang berpuasa untuk menjadi insan-insan yang kamil, yang sempurna. Mungkin di antara kita yang berpuasa mungkin dalam melaksanakannya sehari sukses, tapi bagaimana dengan karakteristik ini, sifat hauna ini? Inilah mari kita perhatikan puasa kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dalam puasa ini. Apakah kita bisa mengamalkan haula ini dan waqul musalama? Ya. Harus hati-hati. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyamah. Ini Al-Furqan ayat yang ke-64, yang artinya bahwasanya walladzina, yaitu orang-orang yabituna, yang menghabiskan atau melewatkan waktu malamnya yabituna li rabbihim, untuk Allah, dengan apa? Sujjatan wa qiyamah. Perlu diperhatikan. Jadi antara perbedaan orang yang soleh, ya, soleh secara intelektual, soleh secara religius, ya, kesolehan secara religi, ataupun mungkin kecerdasan yang religi, ya, ini mereka akan melaksanakan sujjatan wa qiyamah. Banyak orang yang menghabiskan waktu malam, banyak bergadang, apalagi saat ini zamannya ngopi, ya, mungkin sampai larut malam, mereka nongkrong di kopi. Tapi bagi orang-orang yang ingin mendapatkan predikat kamil, sujjatan wa qiyamah, mereka melaksanakan sujud dan qiyam, berdiri. Artinya orang-orang itu melaksanakan qiyam mulai. Mulai kemarin 4 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu yang telah kita nikmati, berapa kali atau berapa banyak kita melakukan sujjatan wa qiyamah? Apakah sudah semuanya terisi sujjatan wa qiyamah, atau hanya mungkin nongkrong di warung atau di kafe-kafe untuk menghabiskan waktu malam? Inilah yang perlu kita perhatikan. Jika hal itu masih kita lakukan, maka puasa ini kami mengajak kepada seluruh berjamaah, mari kita lakukan yang biduna lirabbihim sujjatan wa qiyamah. Kalau perlu mari kita laksanakan rame-rame di masjid ini yang mulai untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Para jamaah sekalian, dua hal karakteristik inilah yang membedakan antara orang yang soleh
dengan orang-orang yang biasa. Mungkin orang-orang yang di luar sana mereka bisa saja berlaku lemah lembut, bisa. Kita sebagai orang yang muslim juga bisa. Akan tetapi orang-orang yang di luar sana mereka bisa melewati waktu malamnya, menghabiskan waktu malamnya dengan ibadah. Tapi sebagai seorang yang mukmin yang soleh dalam menghabiskan waktunya yaitu untuk sujud lauknya. Hadirin al-Fatihah inilah mudah-mudahan bisa mengantarkan selama tarbiyah Ramadan ini menjadikan kita semua para jamaah menjadi insan-insan yang sempurna, insan-insan yang kamil berdasarkan surat Al-Furqan ayat 63 dan 64. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.